langsung kayak diser gitu, jalannya tuh kayak sini aja. gitu. Ya nggak mulus sih enggak, cuma ya artinya dipertemukan dengan yang kamu butuhkan gitu lah kira-kira kan gitu ya. Speak, seni spiritual inspirasi kreativitas. Don't speak unless inspiring. Gak usah ngomong kalau nggak menginspirasi. Oke, teman-teman sekalian, tamu saya kesempatan kali ini, speaker saya, seorang tentunya teman saya, teman dekat di Banyuwangi yang sudah mendunia. Wow, di hingar-bingar kancah perdesaineran. Jadi gitu ketawa saya. Langsung saja teman-teman, kita akan share and care, ngobrol seru. Kita ambil intisari permasalahan kehidupan kita untuk dijadikan inspirasi untuk teman-teman sekalian. Langsung saja saya sapa beliau. Assalamualaikum Mbak Sanet. Waalaikumsalam Pak Ridho. Terima kasih. Gimana opening saya? Jadi kayak ini tuh bergejolak gitu. Tapi tak aminin aja lah ya. Siap. Setengah mengejek, setengah Selamat datang Mbak Sanet di studio termegah kami. Keren. Saya itu kalau sama Mbak Sanet harus nyombong. Jadi kita itu saling menyombongkan. Enggak lah. Jadi alhamdulillah saya itu sama Mbak Sanet lumayan sirik-sirikan sih. Sering beli ya. Lumayan dekat. Jadi so far kita berapa tahun sih Mbak kenal? Kurang lebih 5 tahunan lah ya. 5 tahun lah ya kan. Kurang lebih 5 tahunan. 5 tahunan saya dengan Sisik Melik, beliau dengan Sanet label dan anak keturunannya itu. Alhamdulillah kita berteman di dunia dan bidang yang sama di industri mode di Banyuwangi. Kita kali ini berkesempatan didatangi beliau. Ada baiknya saya pengen tahu banget sosok beliau sebenarnya itu seperti apa sih di balik cadar ini. Enggak, tentunya banyak hal yang saya terinspirasi dari beliau. Yuk kita langsung kenalan teman-teman. Mbak Sanet, ya Mas, boleh ya sharing ke kami siapa sih dirimu ini sesungguhnya? Saya. Kok ujuk-ujuk sangat terkenal di Banyuwangi? Oh, Anda tanya dulu dong, saya pakai aji-aji apa? Nah itu masalahnya. Aji mumpung. Anda itu siapa sih? Gitu saya. Ya? Mbak Sanet ini asli mana? Aslinya itu asli Jogja, Mas. Jogja ya, Mbak ya. Oke. Asli Jogja, hijrah ke Banyuwangi itu berapa tahun silam, Mbak? Tahun 2011, September 2011 saya pindah ke Banyuwangi. 2011. Ke persekarang berarti 9 tahun lebih ya, mau 10 tahun lah ya. Tahun ini 10 tahun. Bener ya sih? Bener ya? Iya. Oh, 2011 ya, Mbak ya. Karena tugas suami ya. Tugas suami. Oh ya. As info, suami beliau ini dokter ya Mbak ya, dokter kandungan, Pak Dokter Widodo ya. Mbak Sanet, saya boleh ya berkenalan dari Mbak Sanet kecil ya Mbak Sanet ya. Mbak Sanet itu di Jogja ya Mbak Sanet ya. Mbak Sanet kecil itu jadi dari kelahiran Jogja, pendidikan SD Jogja, ya, SMP, SMA sampai menikah pun di Jogja. Nggak ada Banyuwanginya awalnya. Sama sekali nggak ada. Sekarang ya. Ber-KTP Banyuwangi. Sekarang ber-KTP Banyuwangi. Udah mantap tuh Mbak ya. Nggak mau pindah lagi kemana? Loh kok saya panas banget ada beliau di sini. Sebentar Mas, ada apa ya Mas Danu? Enggak, maksudnya
kok nggak ada apa dulu apa ada saudara di Banyuwangi atau seperti apa kok bisa nyampe sini gitu loh Mbak maksudnya? Iya, apa namanya dulu tuh, jadi kan kalau dokter SPOG itu kan pendidikan spesialis itu kalau di Jogja itu udah nggak boleh tuh Mas, nggak boleh stay di Jogja. Jadi begitu selesai sudah ada suratnya, perjanjian nggak boleh Di home base-nya. Di home base-nya. Karena kan udah terlalu banyak ya, ibaratnya roti udah banyak direbutin orang. Akhirnya perjanjian saat dia masuk diterima di UGM waktu itu kebetulan suami saya. Nah itu harus pindah dari Jogja. Nah akhirnya karena bapak mertua saya itu lama tinggal di Kalimantan, jadi suami saya ini ceritanya orang Sumatera, orang Palembang. Bapak ibu aslinya Palembang. Nah akhirnya hijrah ke Balikpapan karena kan di perminyakan. Nah terus habis itu dari situ suami saya SMA sama sekolah di Jogja. Nah setelah menikah dengan saya, bapak ibu hijrah ke Jogja. Nah tapi sebetulnya nggak sombong sih, ini saya sedikit sombong sih kalau ini. Nggak sombong, sombong. Nggak. Jadi bapak itu sebenarnya masih pengen suami saya itu pindah ke mana, ke Kalimantan lagi karena jadi dia nggak jual aset, yang beliau nggak jual aset di sana, akhirnya pengennya di sana. Tapi ternyata waktu suami saya selesai kuliah, ternyata pihak apa ya istilahnya kayak home apa nih kayak mana ya, konsulen apa ya pokoknya istilahnya di sana itu sudah nggak terima lagi dokter spesialis kandungan karena udah banyak, udah di close gitu istilahnya, nggak boleh jadi kan. Jadi couplingnya udah nggak ada di sana lah. Couplingnya udah nggak ada gitu, jadi ya udah akhirnya kuotanya adanya di sini, itulah kira-kira ya pengertian awamnya. Ya akhirnya cukup lumayan sih, cukup muter-muter ke Cirebon. Sempet ya? Nggak maksudnya sempat survei gitu kan, sempat survei ke sebelum Cirebon. menentukan di Banyuwangi ini maksudnya. Terus sempat ke Kalimantan, mana ya waktu selatan. Tapi nggak ada Mas, mau nyari Indomaret itu aja jaraknya 60 kilo, 70 kilo. 2011 itu ya? 2011. Terus akhirnya saya mikir, waduh ini nanti kalau anak saya sakit gimana, kalau saya sekolah gimana. Nah ditelepon lah sama, ini yang bener-bener orang yang buat saya itu luar biasa ya, Dokter Rusdi Ziban almarhum. Mungkin udah tahu. Ya tahu, ya dokter senior di Banyuwangi ya. Itu udah meninggal kan beliau. Nah itu luar biasa, beliau nelpon suami saya untuk kesini. Kebetulan waktu itu juga ada telepon dari Bu Nikmah, Bu Sumarsono. Sumarsono. Ditelepon sampai didatangi waktu suami saya di Magetan, didatengin. Kenal apa sama beliau, sorry? Ya mungkin kan dia jadi kalau relasi ya. Jadi kalau misalkan siapa nih yang apa kayak cukup direkomendasikan sama gurunya. Nah kebetulan suami saya itu dulu sering bantuin gurunya waktu kuliah. Jadi nyambung. Akhirnya ditempatkanlah di Banyuwangi. Diminta beliau dihajar di Banyuwangi. Beda ya Mbak, lihat Banyuwangi tempo dulu sama sekarang ya. Jauh. Dulu pertama kali datang itu yakin nggak ya di sini gitu kali ya? Mana ya ini stasiunnya di Karangasem. Kan itu dulu ya ampun stasiun tapi masih ada kelapa-kelapanya gitu. Secara di orang kota lah ya. Ya Anda kan juga pernah ngalamin di kota. Ini sama lah kita ya. Iya. Itu waktu itu Mbak Sanet udah punya anak ya? Feros ya. Kalau adiknya di waktu udah di sini lahir di sini. Banyuwangi, Mbak Leksa. Jadi Mbak Sanet ini anaknya ada dua, Mas Feros sama Mbak Leksa. Mbak Sanet itu 2011 di Banyuwangi. Saat sudah di Banyuwangi itu Mbak Sanet posisinya masih full mom ya? Full mom. Belum ada bisnis seperti sekarang dong? Belum. Jadi ya full mom. Full mom. Mbak Sanet sendiri mulai untuk bisnis apa istilahnya berkarir di bidang ini jeda berapa lama tuh setelah pindah terus? 2015 ya. 15 ya. 4 tahun ya. Ada 4 tahun ya. Boleh dong tahu apa yang mendasari Mbak Sanet untuk menciptakan label ini, apa dari diri Mbak Sanet memang hobi gimana tuh ceritanya boleh? Awalnya itu kan karena di Banyuwangi nih Mas. Nah kalau di Banyuwangi itu kan namanya cewek ya, pasti namanya saya dulu pernah kerja. Saya pernah kerja sebelumnya. Saya kan dulu as background kan saya perawat. Perawat ya. Perawat. Terus habis itu berhenti. Nah kebetulan di rumah, nah itu berat banget buat saya. Ternyata jadi full mom itu lebih luar biasa kerjaannya dibandingkan dengan jadi
Career woman. Career woman itu lebih stressful, full mom, serius itu. Oke. Jadi apa namanya, teman-teman saya aja sampai, kamu jadi full mom gitu, luar biasa gitu, bisa gitu, kayaknya amazing banget gitu loh. Melihat ngeliatin aktivitas sebelumnya gitu. Gitu. Karena kalau dulu kan berangkat pagi, pulangnya malam, kadang sempet kayak gitu, sempet. Nah terus habis itu kayak apa ya? Kayak waktunya itu saya kebetulan punya teman dekat juga, sahabat saya juga gitu, dia ngomong gini, karena kan setiap kali misalkan kita teleponan sama ibu gitu ya, akhirnya kan ngomongin kan kemana-mana gitu, akhirnya nggak efektif, hubungannya kan jadi nggak bagus juga. Betul. Gitu kan. Terus habis itu yang paling fatal itu tabungan. Oke, siap. Tabungan gimana tuh maksudnya? Ya kan Anda tahu sendiri kan ya, kalau perempuan itu kan shopping walaupun nggak di sini, nggak ada mall, tapi kan apa namanya, kayak pengen lah ya dapat dari penghasilan sendiri gitu maksudnya. Bukan, masih mending kayak gitu. Jadi kayak oh ya ada tas bagus, beli. Asik. Ya kan. Terus habis itu kalau pulang ke Jogja gitu borong gitu kan ya. Nah, jadi based on ini ya, passionnya memang passion shoppingnya tinggi. Jadi shopping ini kayak yang gitu kan ya. Terus suami saya bilang, kamu ini mbok ya jangan, mungkin dia tahu ya, dia membaca kegelisahan saya gitu. Terus juga pas hamil Lexa itu kan bukan tanpa ini mulus-mulus aja sih, mungkin kayak Balia ya, yang Balia gitu. Jadi saya harus Balia itu istri saya. Netizen belum tahu. Balia. Bagus lus, ampus Amalia. Nah jadi sempat kondisinya itu saya plasentanya di bawah Lexa. Ngedrop gitu ya. Jadi sorry. Nggak boleh kemana-mana, jadi biasanya baru sendiri, akhirnya di rumah itu kayak yang ya dulu kan nggak kayak gini mas, dulu kan masih yang aduh gimana sih gitu, kayak nggak seneng di ini. Jadi nggak boleh setir sendiri, nggak boleh naik motor sendiri, akhirnya sempet stressful. Terus suami saya bilang, begitu Lexa keluar udah agak gedean dikit, suami saya bilang, udah kamu sekarang pengen usaha apa, kalau bisa jangan konsumtif terus gitu. Iya, jadi produktif. Nah, ya udah terus mulai dari tas. Lah kenapa Mbak Sanet nggak memutuskan di bidangnya waktu itu, kan perawat, untuk di arah-arah situlah, di sini enggak ya, atau gimana? Pertimbangannya apa tuh waktu pertimbangannya itu? waktu itu tuh karena kalau perawat saya udah pernah ngalamin Mas Rido. Veros itu kan sempat ketinggal di Jogja, sempat sama ibu saya, sekarang masih sampai nanti mungkin SD SMP baru pindah sini lagi. Karena kalau sudah kerja itu total. Terus suami saya bilang boleh kerja tapi tetap bawa anak, gimana tuh? Oh iya. Dengan catatan. Oke. Iya. Terus jadi itu pilihan yang diberikan suami, izin yang diberikan suami. Terus kliknya ke usaha awal apa, tas ya Mbak ya? Tas ya. Itu gimana tuh prosesnya? Kenapa milih produk itu? Suka di situ apa gimana tuh? Ya dulu emang saya tuh bener-bener penggila tas mas. Baju nggak terlalu sih, baju biasa aja, cuman penggila tas banget. Jadi kayak apa ya? Mungkin kalau dilihat itu tas saya mungkin jumlahnya mungkin nggak sombong sih, kan saya harus sombong di sini ya kan? Harus Itu banyak banget beneran. Jadi sekitar 30-40 banyak lah. Tas udah hijau matanya gitu ya. Terus jadi sampai jadi pengamat tas mungkin ya. Terus ini kurang ini, punya idealis gitu ya. Terus sempet saya jualan itu kayak reseller, dropshipper kayak gitu sempet. Jadi saking saya seneng banget sama satu merek tas, ya beberapa merek brand lah ya dulu. Sempet dalemin sampai mereka tuh kenapa tuh harganya bisa mahal banget gitu. Sampai jualnya skepo itu. Sampai ya itu belinya dulu, kalau sekarang kalau ngomong merek-merek gitu ya. Nah itu tuh yang harganya sampai ratusan juta sampai miliaran gitu. Terus saya sampai ada kepikiran kenapa nggak kita bikin aja yang simple, harganya mungkin masih terjangkau lah ya, lokal. Jadi dengan kualitas yang nggak kalah gitu. Itu awalnya. Awal dasarnya itu ya. Jadi kalau teman-teman di Banyuwangi khususnya yang tahu tas label Sanet, tas kulit apa itu, ya awal yang kami kenal sih beliau itu ya Mbak ya. Tas itu sampai sekarang tuh masih jalan ya tasnya, cuman memang fokusnya Mbak Sanet lagi nggak di situ gitu kan? Enggak ya, setelah ditidurkan sementara. Oke.
Tas. Kalau baju. Baju setelah berapa lama tuh tasnya? Itu sebenarnya ada kecelakaan. Kayaknya Gimana, sudah Mbak? sering cerita ya kalau itu ya. Jadi kayak apa namanya? Dulu itu waktu pertama kali, inget nggak Mas Rido nggak datang ya dirimu kan? Dirimu ini emang Gimana? kaya. Anda nggak datang Waktu kan itu saya waktu di saya Hongkong buka. atau di Jadi pas pertama kali itu saya tuh rencananya mau launching brand gitu. Ya terus akhirnya join lah saya sama temen saya waktu itu, dia hijab syar'i gitu. Nah tasnya saya hijab syar'inya dia kan supaya juga lokal Banyuwangi. lokal. Oke. Nah terus waktu itu belum kayak gini hijab syar'i, dia masih pertama kali kok, setahu saya dia masih awal-awal. Nah terus akhirnya dia katanya, aku setelah udah semua ini udah ngubungin kan, tahu sendiri pertama kali saya kenal Om Sela juga di situ. Terus ketemu sama siapa ya, banyak lah model-model juga di situ kan. Nah awal nggak tahu sama sekali siapa-siapa, ya cuman itu. Akhirnya udah di DP-in semua kan, hotel udah, model udah settingan udah jelas, dia mengundurkan diri. Nah dari situ saya bikin batik. Dulu kan nyari baju nggak kayak sekarang, masih bawa di sini. Artinya awalnya untuk pelengkap show of tas ini. Show of tas aja. Terus saya bikin 15 kalau nggak salah, 15 desain. 20 desain. Jadi model tuh ganti 2 kali. Ya, sama satu yang sekali pas ngambil saya ke belakang itu bikinnya awalnya pengennya baju kerja. Tapi karena waktu itu kabarnya Bu Bupati mau rawuh, terus dia bilang baju hijab kan gitu. Waktu saya kasih undangannya, terus saya bilang wah langsung tuh tak rubah semua. Jadi modelnya model baju hijab kerja. Tapi ala-ala saya kalau kerja kayak gitu. Iya. Itu awalnya kayak gitu. Terus yang tersorot oleh pasar itu di baju gitu ya. Pasar ya, industrinya. Bajunya malah muter lebih dulu. jalan. Akhirnya Mbak Sanet juga didukung. Passionnya bisa berubah gitu dari tas ke baju atau gimana Mbak? Awalnya tuh atau kau terlalu multi talent? Dirimu kenapa jadi resmi banget sih? Kita kan mau tahu banget ini ceritanya. jadi suami saya bilang, ya udah deh diterusin aja gitu. Kalau emang ngelakunya ya di luar dengan saya sih sebenarnya, loh kok bajunya kok ini bagus gitu akhirnya. Tapi bener-bener saya tuh nol Mas, nggak tahu gimana bisnis, nggak ngerti. Kalau dirimu kan mungkin dari mama ada. Dari emak-emak di kau ya, ibu rumah tangga. Ya pasti dari pegawai yang nggak tahu bisnis. Ibaratnya, oh kalau bikin baju harus bikin banyak, nggak ngerti beneran. Dunia fashion itu cuman saya tahu dari ibu saya, karena ibu saya senang banget juga bikin baju-baju. Maksudnya dari kecil senang bikin baju, tapi nggak tahu bisnisnya kayak apa. Terus pokoknya gimana cara jalaninya dan sebagainya. Ya udah kalau ada orang pesen saya bikin gitu aja. Terus saya ngitungnya gimana itu juga nggak ngerti. Awalnya itu nggak ngerti. Kalau tas ya saya ngitung, oh kayak gini aja gitu. Jadi menemukan komposisi yang tepat juga belum ada waktu itu sebenarnya. Supporting unitnya ya suami ya Mbak ya waktu itu ya. Suami sama adik ipar. Mami Tini. Oh iya, tahu juga saya. Cuman berdua doang. Ngerjainnya cuma berdua waktu itu. Nah itu saya pede banget sih manggil beliau itu desainer, karena dari awal saya tahu desainnya orisinil menurut saya Mbak Sanet itu, dari tasnya, bajunya gitu ya. Itu Mbak Sanet kok bisa sih gitu loh, maksudnya ngedesain itu emang ambil sekolah gitu? Enggak ya? Enggak Mas, saya itu dulu seneng gambar ke anime kayak gitu waktu kecil, seneng gambar kartun. Gini-gini saya pernah menang loh. Baiklah. Jadi saya belum tanya padahal. Baiklah. Kan harus ngomong dikit. Iya baiklah. Jadi base-nya memang bisa gambar. Bisa gambar, tapi ya enggak. Terus ditambah taste-nya ada, punya selera gitu ya. Jadi tertuangkanlah di situ gitu ya. Nggak nanya dong, tadi lomba apa gitu? Lomba apa? Lomba gambar tingkat kelas. Oh baiklah, kelas internasional maksudnya. Kelas sekolah. Mbak Sanet sambil ngobrol seru ya. Cuacanya panas, yuk kita minum. Apa ini Mas? Ini saya punya minuman kekinian Mbak, Lego mungkin Lego ya. Banyuwangi Kota Mbak, ada di Karangrejo kafenya. Apa ini rasanya ini? Ada banyak variannya sih Mbak. Kalau punya Mbak Sanet itu kayaknya coklat ya. Kalau itu kayak apa? Ini strawberry mungkin. Kayaknya dicoba dulu deh Mas. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak ya? Enak. Dicoba Bismillah. Ini apa ya? Unik, rasanya unik. Coklat, enak loh. Apa ya? Strawberry mungkin ini juga varian-variannya. Berapa mangga. Murah, between 12.000. Wah, udah segini ya? Gitu. Large. Worth it banget lah ya. Teman-teman bisa kepoin Instagramnya deh langsung di lego_Banyuwangi. Ada di Karangrejo. Bisa delivery order, Gojek juga bisa. Oke. Ini menemani obrolan kita sama Mbak Sanet. Thank you Lego Banyuwangi. Lanjut ya Mbak Sanet ya. Iya, lanjut. Saya ke poin lagi. Mbak Sanet, bagi cerita dong, orang kan bisnis itu diawalinya berbeda-beda. Maksudnya kalau saya cari tempat dulu untuk sewa ini, awalnya sewa terus dibeli dan sebagainya. Kalau Mbak Sanet itu awalnya gimana? Orang kan banyak yang pengen bisnis tapi nggak tahu Mbak Sanet untuk menciptakan produk itu gimana? Beli alat-alatnya dulu, dibikin di rumah atau join sama orang yang bisa produksi? Kita gimana Mbak? Boleh cerita Mbak? Awal banget modelnya. Nekat. Baiklah, nekat. Terus dia tuh pelit beli cerita rahasia gitu kan. Nggak serius Mas. Bagi. Jadi tanya dulu. Ya. Gini. Saya cerita dikit ya. Jadi awalnya itu saya itu cuma modal nekat awal. Jadi ceritanya saya tuh pengen bikin tas itu. Nggak tahu sebenarnya, mungkin kalau orang kayak Mas Rido itu kan luar biasa. Ini termasuk saya inspirasi loh dari bener, dia. kalau itu bener. Kalau dia itu deh yang kalau mau bikin sesuatu tuh harus bener nggak sih? Oh ini sekian. Ngitung Bu, Nah, ya, soalnya takut rugi. Nah itu bedanya dengan saya. Nah saya awalnya itu karena saya bilang kan, saya itu bukan pebisnis, nggak pernah kuliah bisnis, nggak ngerti ekonomi. Saya orang IPA, murni orang IPA yang akhirnya beralih gitu. Nah terus akhirnya awalnya itu modal nekat, terus akhirnya bikin studio saya, jadi tempat di butik rumah gitu itu kan. ya. Terus akhirnya merelakan itu alat-alat dicukupi gitu ya, apa beli peralatan peralatannya ya. Nah enggak, pertama kali itu emang bikin sih beli waktu. Jadi kalau dulu kan biasaan suami saya ada kayak PIT gitu, saya keluar kota, itu kan mesti saya ke mall gitu nyari-nyari, hunting gitu. Tapi kalau akhirnya setelah memutuskan untuk bikin itu logo, bikin brand itu, akhirnya saya kalau suami saya keluar kota, saya hunting. Hunting kulit. Hunting alat-alat. Kan dulu masih manual sebenarnya, nggak pakai mesin kan. Semuanya hand stitching sama hand sewing. Jadi awalnya pengennya bikin kayak gitu. Nah, terus awalnya kayak gitu, tapi kok rasanya kok berat banget ya kalau semua yang ngelakuin saya gitu. Jadi bikin tas gitu, ternyata kan kalau hand stitching itu kan luar biasa loh. Jadi satu gitu sampai jahitnya orkoso lah gitu. Akhirnya saya ngerekrut satu pegawai. Itu sampean masa nggak belajar dari manapun, gifted tiba-tiba bisa gitu? Ini yang bikin saya juga Mas, bikin akhirnya sebenarnya kenapa kita itu senang harus berbagi ilmu. Soalnya saya dapat ilmunya juga gratisan. Jadi saya tuh waktu pas nyari hunting itu pas di Jakarta, itu kebetulan di daerah mana ya, pokoknya blusuk-blusuk rumahnya itu. Dia orang Jepang, tapi tinggal di Indonesia. Tapi dia punya cabang di Jepang. Jadi pusatnya di Jepang, dia punya cabang di Indonesia. Dia itu dengan gini banget, saya beli alat-alat dia, saya bawa pulang kan, terus pas di sana itu dia bilang gini, aku kasih kamu gitu, kok ini ada buku-buku bagus gitu, oke kamu udah beli yang ini, kamu beli aja nggak apa-apa, tapi ini tak kasih, jadi dikasih CD banyak banget, dulu kan masih belum ada ini ya, flash disk gitu kan, masih pakai CD gitu, dikasih CD banyak banget, itu isinya cuman udah ada flash disk ya, maksudnya dikasih flash disk isinya apa CD saya lupa. Itu isinya gimana caranya bikin tas. Jadi mulai dari tutorial. Jadi gimana motongnya, gimana cara nyambungnya, gimana bikin ini. Serius sampean belajar dari situ? 2 hari saya bilang sama suami saya, tak serahkan Lexa padamu. Ya yang mahal itunya ya, bukan alatnya. Ya kan? Ilmunya. Nah itu dia kasih saya for free. Jadi sebenarnya kalau sekarang bikin dompet, bikin tas, itu insya Allah masih bisa. Alat-alatnya masih lengkap di rumah.
Itu referensinya apa ya, murni hunting atau udah ada referensi dari mana ketemu orang itu tuh? Sebenarnya itu waktu itu googling sih, googling. Oh, cuma googling ya? Googling, terus berarti Anda bertemu orang yang tepat ya? Ya, alhamdulillahnya Ya, itu dipertemukan makanya. Allah ya. Alhamdulillah diketemukan orang itu. Iya, Terus pas ke Jogja, alhamdulillah diketemukan sama ini, dia itu produsen kulit. Jadi kulit, terus dia yang suka apa? Kebetulan temennya suami saya itu punya ibu. Nah, ibunya itu salah satu direktur dari yang sering dikirim kayak untuk tas-tas yang brand-branded gitu. Memang ya, ada kan Mbak istilah yang kalau kita ada niat itu apa, semesta mendukung gitu ya Mbak. Itu benar tuh, itu benar-benar. Saya itu nol banget Mas. Dari mulai bikin aksesoris tuh kan dulu Sanet bikin Law sendiri of ya. attraction. Jadi kayak apa, alat-alat itu semua itu kayak Allah tuh kayak yang nih kamu udah ada niatan gitu kan ya. Terus langsung kayak diser gitu, jalannya tuh kayak sini gitu. Ya nggak mulus sih enggak. Iya, artinya dipertemukan dengan yang kamu butuhkan gitu lah. Kira-kira kan gitu ya Mas ya Mbak ya.